Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi sekarang kita akan bersama-sama mempelajari sifat Archimedean ya, sifat Archimedean. Nah, sifat Archimedean ini pada dasarnya menyatakan bahwa himpunan bilangan asli, ya, himpunan semua bilangan asli itu tidak terbatas ke atas, ya, tidak terbatas ke atas. Jadi maksudnya apa? Setiap bilangan real yang kita berikan itu selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real tersebut, ya. Jadi itu yang dinyatakan oleh sifat Archimedean. Nah, sifat Archimedean ini bisa kita gunakan untuk salah satunya adalah membuktikan eksistensi ya atau adanya bilangan irasional ke dalam sistem bilangan real. Nah, kita telah mengetahui dalam beberapa video yang sebelumnya saya unggah bahwa pada saat kita membangun sistem bilangan real lewat sifat lapangan dan sifat urutan, maka elemen-elemen himpunan bilangan real itu baru sebatas himpunan bilangan rasional. Nah, kita akan nanti melihat bahwa dengan menggunakan sifat Archimedean, maka bilangan-bilangan irasional khusus untuk pertemuan kita kali ini adalah bahwa bilangan rasional akar 2, ya, akar 2 itu nanti bisa kita nyatakan bahwa termasuk ke dalam sistem bilangan real. Ya, baik. Kita akan mencoba membuktikannya. Oke. Ya. Sifat Archimedean. Yang pertama adalah sifat Archimedean. Ya. Kita bisa tulis di sini sifat Archimedean. Ya. Nah, di dalam kalimat sifat Archimedean ini menyatakan himpunan bilangan asli. Jadi, himpunan bilangan asli yang biasa kita tulis dengan notasi N, natural, itu tidak terbatas ke atas. Ya, tidak terbatas ke atas. Ya. Ini ada kata tidak ya. Ya, kalau kita nyatakan bahwa himpunan bilangan asli terbatas ke atas, berarti ada bilangan real X, misalnya ya. Ada bilangan real X, sehingga X ini lebih dari atau sama semua elemen dari bilangan asli. Ya, berarti kalau N tidak terbatas, kita membuat negasi dari kalimat yang pertama. Ya, kalimat yang pertama menyatakan bahwa kalau N terbatas ke atas, maka terdapat bilangan real X, sehingga X ini lebih dari atau sama dengan semua elemen dari himpunan bilangan natural. Jadi, kalau N tidak terbatas ke atas, berarti di dalam menggunakan notasi, ya, kita bisa tulis ini untuk setiap bilangan real X, ya, bilangan real X ini nanti kita notasikan X elemen real, sehingga terdapat bilangan asli, ya, katakan namanya N, ya, sehingga
Ya, N ini lebih dari X. Ya, ini dalam bentuk kalimat. Ya, kalau di dalam bentuk notasi yang lebih simple, kita bisa tulis ini untuk setiap bilangan real X. Jadi kita bisa tulis untuk setiap X elemen real. Ingat ya, real ya. Nah, terdapat bilangan asli N. Jadi ada, ya, notasi saja, N elemen natural, ya, sedemikian sehingga, nah ini N lebih dari X. Ya, oke. Itu yang, ini sifat ini sebenarnya bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan, tapi kita akan menggunakannya. Ya, nanti kita buktikan nanti. Kita akan menggunakannya ya untuk menunjukkan eksistensi bilangan irasional, khususnya akar 2, ke dalam sistem bilangan real. Nah, kalau kita memperhatikan ini, ya, ini adalah sifat Archimedean. Nah, kita bisa katakan kalau begitu bagaimanapun besarnya bilangan real, selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real tersebut. Nah, kalau bilangan realnya kan misalnya walaupun dia positif, tapi kan bisa sangat kecil gitu. Ya, bagaimana akibat dari sifat Archimedean ini? Ya, jadi kalau X-nya kecil sekali, ya, jadi kalau X-nya kecil sekali, maka 1/X itu besar sekali. Yang penting X-nya positif, ya. Jadi kalau misalnya kita punya X, ini X, nah, jadi kalau misalnya bisa dibalik, kalau X-nya bilangan positif dan X-nya bilangan real, tapi dia kecil sekali. Jadi misalnya ini bilangannya kecil sekali, tetapi tetap positif. Ya kan tidak urgen mengatakan ada bilangan asli yang lebih besar dari X. Ya tentu satu saja sudah lebih dari X kalau X-nya kecil sekali. Misalnya kalau X-nya 0,001 gitu. Ya gampang. Nah, tetapi bagaimana kalau X-nya kecil? Ya, seperti tadi kalau X-nya kecil, maka kita dapat 1/X itu juga positif dan 1/X juga elemen real ya. Tetapi apa bedanya 1/X ini besar gitu ya, besar, ya, besar. Nah, tentu seperti yang tadi hukum Archimedean, 1/X itu bilangan real. Nah, tentu ada bilangan asli N ya yang lebih dari 1/X itu, walaupun 1/X itu sangat besar. Coba kita turunkan lagi ya. Oke, ya. Jadi kalau begitu, menurut sifat Archimedean, ya, jadi X tadi bilangan kecil, lalu kita buat 1/X ini, ya, ada bilangan asli N, sehingga ya N ini lebih dari 1/X. Ya, N ini lebih dari 1/X. Ya, sesuai dengan sifat Archimedean tadi. Karena 1/X juga bilangan real. Nah, jadi meskipun 1/X itu besar sekali, nah, karena berasal dari X yang sangat kecil, maka 1/X besar karena kita anggap X-nya positif. Nah, maka kita dapat ada bilangan asli N sehingga N lebih dari 1/X. Ya, kalau kita perbaiki bentuknya, apa yang kita dapat? Ya, berarti kalau apa kita ini N-nya ke ruas kanan, ya turun ke bawah, X-nya ke ruas kiri, berarti kita dapat apa? X
lebih dari 1/n. Ya, ini apa artinya? Ini X-nya kecil ya. Ya, jadi ini artinya apa? Meskipun X bilangan real positif sangat kecil, ya, selalu ada 1/n yang lebih kecil daripada X ini. Ya. Ya, jadi kita bisa katakan bahwa meskipun X sangat kecil, ya, maka selalu ada 1/n yang lebih kecil daripada X tersebut, gitu. Ya. Nah, sekarang kalau secara umum, misalnya X-nya bisa kecil, bisa besar, ya. Ya, jadi kalau secara umum bisa kita nyatakan ini ada 2 ya, secara umum. Misalkan kita punya bilangan real X ya. Ya. Nah, kalau X-nya besar, ada 1/m ya, maaf. Ada bilangan asli, katakan M, yang lebih besar daripada X ya, M ya. Kalau X-nya kecil, ya tadi ada bilangan asli N, sehingga 1/n itu lebih kecil dari X. Jadi, mengapa kita bisa menulis seperti ini? Ini penting supaya kita bisa melihat apa relevan tidaknya ya. Ya, jadi semua bilangan kalau kita mengambil sembarang bilangan real, selalu ada bilangan asli yang lebih besar dari X itu. Tetapi juga selalu ada bilangan 1/n yang lebih kecil dari X. Ya, kalau X-nya besar, nah ini 1/n tidak terlalu penting ya. Tetapi kalau X-nya kecil, nah selalu ada 1/n yang lebih kecil lagi dari X. Nah, ruas kiri yang kita tulis ini, yang paling kiri, ini dapat kita gunakan nanti untuk menunjukkan adanya bilangan real, jadi bilangan irasional akar 2 di dalam sistem bilangan real. Ya, oke, baik. Sebelum masuk ke pembuktian bahwa terdapat bilangan irasional, misalnya akar 2 yang sudah bisa masuk ke dalam sistem bilangan real, kita ingat kembali beberapa penjelasan ya. Yang sebelumnya itu kita sudah pernah mempelajari istilah-istilah batas atas, kemudian batas atas terkecil atau suprimum. Kita juga mempelajari batas bawah dan juga batas bawah terbesar atau infimum ya. Nah, sifat kelengkapan yang sudah kita pelajari sebenarnya menyatakan apa? Ya, jadi kalau kita ingat kembali ya, mereview kembali sifat kelengkapan, ya sifat kelengkapan, ya sifat kelengkapan sistem bilangan real. Nah, sifat kelengkapan sistem bilangan real itu menyatakan bahwa setiap himpunan bagian dari sistem bilangan real ya, kita tulis dalam bentuk kalimat saja, himpunan bagian dari R. Nah, ini mempunyai himpunan bagian dari R yang terbatas ke atas, jadi yang tak kosong, tak kosong. Jadi pertama syaratnya tidak boleh kosong. Kemudian terbatas ke atas, ini mempunyai supremum. Ya. Atau batas atas terkecil. Nah, ini kalimat ya. Ya, jadi kalau kita tulis dalam notasi matematika, kita bisa katakan di sini ya,
untuk setiap A, ya, untuk setiap misalnya A atau S, katakanlah S ini himpunan bagian dari R, S-nya tidak kosong, apalagi syaratnya tadi, S terbatas ke atas, maka ya ini ruangnya tidak muat ya, maka ada. Ini gimana cara? Kalau begitu kita ke ke halaman berikutnya ya. Jadi kita tulis. Saya ulangi. Untuk setiap himpunan S, himpunan bagian dari sistem bilangan real, kemudian S-nya, nah ini S-nya tidak boleh kosong, kemudian S-nya terbatas ke atas, ini, koma, maka S mempunyai subprimum. Ingat, subprimum atas atau batas atas itu, batas atas terkecil itu adalah elemen bilangan real. Kalau begitu, kita bisa tulis maka terdapat ya U elemen R. Jadi ada bilangan real U, sehingga U itu adalah subprimum himpunan S. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mempunyai himpunan bagian dari himpunan bilangan real yang tak kosong dan terbatas ke atas, maka S itu mempunyai subprimum ya. Jadi himpunan tersebut mempunyai subprimum. Ya, katakanlah seperti ini misalnya ya. Nah, katakan ini adalah himpunan bilangan real. Nah, kemudian kita bentuk mengambil sembarang himpunan S yang tidak kosong ya. Misalnya S ini, di dalamnya ada elemen bilangan real. Ingat elemen bilangan real untuk saat ini ya, itu baru elemen rasional, katakan seperti itu. Maka ada U, ya jadi katakanlah U, ada U di dalam bilangan real ini sebenarnya menjadi subprimum dari himpunan S. Ya, ingat, berarti kalau kita mempunyai sebuah himpunan yang terbatas ke atas, maka selalu ada satu elemen dari himpunan R sebagai subprimum dari himpunan S tersebut. Ya, katakan kita berikan contoh, dan contoh ini nanti kita gunakan ya. Nah, katakan saya mengatakan begini. Oke, katakan saya buat himpunan S yang isinya apa? Ya, S bilangan real ya. Jadi S kecil ini bilangan real, kemudian S ini positif ya. Kemudian ini kalau S kuadrat S saya kuadratkan jadi S bukan S himpunan ya tapi S elemen. Ini kurang dari 2. Ya. Nah, nanti bisa kita katakan bahwa kalau S himpunan S ini adalah himpunan yang tidak kosong, kita bisa buktikan tidak kosong dan juga terbatas ke atas, maka nanti misalnya himpunan S-nya tidak kosong, kita bisa buktikan ya. Kemudian S terbatas ke atas, nah, ke atas, maka ada U elemen R ya. Nah, jadi U-nya sudah masuk ke real. Nah, dan U ini adalah subprimum dari himpunan S. Ya, karena kita sejauh ini sudah sampai pada pembahasan ini, himpunan S yang kita tulis ini kita mau jadikan sebagai sebuah himpunan atau alat untuk menunjukkan bahwa nanti
suprimumnya S ini sebenarnya adalah akar 2 ya. Jadi apa isinya S? Himpunan S. Ya, semua bilangan real S kecil ya yang positif dan kalau dikuadratkan kurang dari 2. Oke. Kita lihat dulu yang pertama. Apakah S tidak kosong? Ya, S tidak kosong. Coba kita lihat. Salah satu elemen bilangan real yang sudah kita ketahui ya adalah 1 ya. Nah, kita tahu bahwa 1 kuadrat atau 1 kali 1 itu kan sama dengan 1. Menurut sifat urutan ya 1 kurang dari 2. Berarti S ini paling tidak salah satu elemennya adalah 1. S tidak kosong sebab tulis saja di sini. 1 itu elemen S. Jadi dia tidak kosong. Minimal kita bisa sebut 1 elemen ya. Nah, sekarang apakah S terbatas ke atas? S terbatas ke atas? Terbatas ke atas? Nah, kita jawab, kita bisa kira-kira batas atasnya apa? Artinya kita menyebut sebuah bilangan dan bilangan itu lebih besar ya atau lebih dari semua elemennya S. Ya boleh sama. Saya menyebut bilangan itu adalah 2. Ya. Apakah 2? Nah, apakah jadi kita lihat kan masih pertanyaan ini. Apakah 2 batas atas S? Ya, gitu. Ini kan belum kita buktikan. Nah, sekarang kita lihat. Apakah 2 batas atas S? Nah, kalau 2 bukan batas atas S, ya, apa akibatnya? Kita tulis ini. Kalau 2 bukan batas atas S, maka ya berarti ada S, ya ada S, elemen S yang lebih apa dari 2? Tentu lebih besar dari 2 ya, S kecil ya, lebih dari 2. Nah, kalau kita kuadratkan, kita dapat apa? Ini akibatnya. Berarti S kuadrat kecil itu lebih dari 4. Ya. Nah, ini tidak mungkin. Ya. Ini tidak mungkin ya. Mengapa? Kan dikatakan sini ada S kecil elemen S kalau dikuadratkan lebih dari 4. Padahal elemennya S besar itu adalah semua bilangan real yang kalau dikuadratkan kurang dari 2. Ya, kalau di sini kita lihat harus kurang dari 2. Berarti kalau kita katakan kalau 2 bukan batas atas S, maka itu kita menemukan kontradiksi. Berarti benarlah bahwa jadi kita bisa katakan bahwa jadi 2 itu adalah batas atas S atau S ini terbatas ke atas oleh 2. Ya. Jadi batas atasnya adalah 2. Sebenarnya batas atasnya kan banyak. Yang penting kita bisa menemukan sebuah bilangan yang merupakan batas atas. Nah, kita telah menunjukkan 2 syarat. Yang pertama, S-nya tidak kosong. Kemudian yang kedua, S ini terbatas ke atas. Nah, berdasarkan 2 syarat ini, kita bisa katakan bahwa ada U elemennya real dan U itu suprimumnya S. Ya. Oke. Kita ke sebelah ini. Ya. Jadi menurut sifat kelengkapan,
Sifat kelengkapan, ya, ada. Ada U elemen real, ya, bukan elemen S. Karena U batas atas terkecil. Jadi ada U sebagai batas atas terkecil dari S, atau U itu adalah suprimumnya himpunan S. Nah, nanti akan kita tunjukkan, ya, bahwa U ini sebenarnya akar 2. Atau cara menunjukkannya kita katakan bahwa U kuadrat itu sama dengan 2. Jadi kita ada 3 kemungkinan, ya. Ya. Yang pertama, kemungkinan U kuadrat ini kurang dari 2. Berarti U-nya kurang dari akar 2, ya. Kemudian kemungkinan kedua, U kuadrat ini lebih dari 2. Ya. Atau bukan keduanya, yaitu U kuadrat memang sama dengan 2. Kalau kita bisa temukan bahwa U kuadrat sama dengan 2, itu artinya suprimumnya himpunan S itu adalah U itu sama dengan akar 2. Padahal kita tahu bahwa suprimum itu adalah elemen bilangan real. Nah, dengan demikian, kalau kita bisa tunjukkan bahwa U kuadrat sama dengan 2, ya, maka kita sudah nyatakan bahwa akar 2 itu merupakan elemen dari sistem bilangan real. Ya, oke, baik. Nah, untuk menunjukkannya, kalau menunjukkan U kuadrat sama dengan 2 ini terlihat sulit, maka kita lakukan pembuktian dengan kontradiksi. Ya, katakanlah kita andaikan yang pertama dulu, U kuadrat kurang dari 2. Ya. Andaikan U kuadrat kurang dari 2. Ya, andaikan U kuadrat kurang dari 2. Nah, kita akan temukan suatu kontradiksi. Nah, kalau U kuadrat kurang dari 2, apa akibatnya? Nah, 2 kan lebih dari U kuadrat. Berarti 2 kurang U kuadrat itu kan positif, ya. Ya, positif. Ya, positif. Nah, apa lagi yang positif? Nah, kita mau cari jalur untuk menunjukkan kita menemukan kontradiksi. Nah, ini dia. U itu kan suprimum himpunan S. Kemudian S itu elemennya adalah bilangan positif. Ya, jadi 2U tambah 1 juga tetap positif. Ya. Ya, karena U positif, maka 2 kali U ditambah 1 juga tetap positif. Nah, kalau kita bagi begini, 2 kurang U kuadrat kita bagi dengan 2U ditambah 1, ini kan juga tetap positif. Nah, mengapa kok larinya ke sini jauh sekali gitu? Nah, sebenarnya ini nanti kita lihat ada akibat. Nah, kalau 2 kurang U kuadrat dibagi 2U ditambah 1 bilangan real positif, maka menurut sifat Archimedean, ya, ada, ya, di sini ada seperen yang lebih kecil dari, nah ini tadi, lebih kecil dari 2 kurang U kuadrat per 2U ditambah 1. Ya. Oke. 2 kurang U kuadrat. Ya. Nah, kita lihat. Yang jelas kita sudah catat ini sebagai akibat dari sifat Archimedean. Ya. Jadi ada seperen yang kurang dari 2 kurang U kuadrat per 2U ditambah 1. Nah, kita coba-coba melihat mengambil seperen ini di dalam suatu bentuk. Kita coba-coba U
kalau U-nya saya tambah dengan 1/n. Ya, tambah dengan 1/n kuadrat. Apa yang terjadi? Ingat, U itu subprimum. Jadi kalau ditambah 1/n, maka U tambah 1/n itu batas atas, ya, batas atas dari himpunan S. Jadi mestinya U tambah 1/n ini batas atas. Tapi nanti kita lihat apa betul dia batas atas. Nah, coba-coba saya kuadratkan, ini sama dengan U kuadrat ditambah 2U kali 1/n. Jadi 2U per n ya ditambah 1/n kuadrat. Oke. Nah, kita cari bentuk. Kita perbaiki. Ini U kuadrat ditambah. Kalau 1/n-nya keluar, ini di dalam tinggal 2U ditambah 1/n kuadrat. Keluar 1/n berarti tinggal 1/n. Nah, kalau 1/n yang ini saya ganti dengan 1, maka tanda sama dengan ini akan berubah menjadi kurang dari. Artinya baris yang di atas ini lebih kecil daripada yang di bawah. Lebih kecil dari U kuadrat ditambah 1/n kali 2U ditambah 1. Ya, oke. Karena ruangnya sudah penuh, kita nyebrang ya. Berarti yang kita dapat, mudah-mudahan masih ingat, U ditambah 1/n kuadrat kurang dari U kuadrat ditambah 1/n 2U tambah 1. Oke. Ya. Oke. Jadi, U ditambah 1/n kuadrat sudah kurang dari U kuadrat ditambah 1/n 2U ditambah 1. Oke. Nah, kita lihat dulu. 1/n kali 2U tambah 1 itu gimana tadi? Ya, ini. Oh iya. Oh, rupanya ini. Ya. 1/n kalau dikalikan dengan 2U ditambah 1, itu menjadi kurang dari 2 kurang U kuadrat. Ya, ini bisa diperhatikan ya. Nah, jadi 1/n kali 2U ditambah 1 kurang dari 2 kurang U kuadrat. Oke, kita sebelah. Oke, ini dia. Berarti yang ini kurang dari, apa ini? 2 kurang U kuadrat. Jadi kurang dari. Ini berarti U kuadrat ya ditambah. Nah, apa yang kita dapat? Ternyata, ini sama dengan 2. Ya, sama dengan 2. Artinya kita bisa simpulkan bahwa U ditambah 1/n kuadrat kurang dari 2. Nah, kita ingat, himpunan bilangan S tadi isinya itu adalah semua bilangan real yang kuadratnya kurang dari 2. Artinya apa? Yang kita temukan berarti U ditambah 1/n itu harus menjadi elemen S. Nah, inilah pertentangannya. Padahal tadi itu kita katakan bahwa U itu batas atas terkecil gitu. Berarti kalau ditambah 1/n, dia menjadi batas atas, jadi tidak mungkin menjadi anggota S. Ya, jadi padahal kita bisa tulis ini seharusnya U ditambah 1/n ini apa? Batas atas. Batas atas himpunan S. Jadi di sini apa? Kita dapatkan suatu kontradiksi. Ya, kontradiksi. Oke. Jadi mengandaikan tadi U kuadrat kurang dari 2 itu kita ketemu dengan suatu kontradiksi, ya. Jadi berarti apa? U kuadrat kurang dari 2 itu salah. Nah, coba-coba kita
melanjutkan dengan pengandaian yang kedua ya. Oke. Oke. Ya, jadi kita bekerja untuk pengandaian yang kedua. Yang kedua, andaikan U kuadrat lebih dari 2. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau begitu, seperti tadi, yang lebih besar ini adalah U kuadrat ya dibanding 2. Berarti kita dapat U kuadrat kalau dikurangi 2, ini kan positif ya. Ya, U kuadrat dikurangi 2 positif. Kemudian, karena U itu positif juga tadi ya, berarti 2U juga positif. Ya, berarti kalau kita bagi, jadi kalau kita bagi, kita dapat U kuadrat dikurang 2 dibagi 2U, ini bilangan positif. Nah, sesuai sifat Archimedean, ya kita tulis Archimedean, ada juga seper N, nah, mungkin seper N-nya tidak sama dengan N yang tadi, tapi yang jelas ada seper N yang lebih kecil dari U kuadrat dikurang 2 per 2U. Ya, seperti tadi, mengapa kok larinya ke sini gitu. Ya, nah begitu ada maunya, ya, ada maunya. Nah, seper N yang kita temukan ini, kita bawa ke melihat suatu bentuk ya. Tadi U tambah seper N, sekarang bentuk U ditambah seper N, dikurang ya. Oke. U kurang seper N. Nah, sekarang kita kuadratkan. Nah, kalau diselesaikan, ini menjadi U kuadrat dikurangi, 2U per N ya. 2U per N ditambah seper N kuadrat. Nah, kalau seper N kuadrat, seper N kuadrat saya hilangkan, berarti kan yang di atas ini lebih besar daripada yang di bawah. Kalau seper N kuadratnya sudah hilang. Ya, kan mengapa? Karena seper N kuadrat itu positif. Jadi ini lebih dari U kuadrat dikurangi 2U per N. Nah, coba kita lihat. Nah dari bentuk yang ini, kalau kita lakukan perkalian silang istilahnya ya, kali silang gitu, 2U kali seper N, nah itu kan kurang dari U kuadrat kurang 2. Ya, dari sini kita dapat, kalau 2U per N itu, kita dapat 2U per N kurang dari, U kuadrat kurang 2. U kuadrat kurang 2. Nah, tetapi yang kita dapat di sini kan bentukannya ini kurang ya, min 2U per N. Jadi kalau begitu min 2U per N itu lebih dari. Nah, jadi kalau diberikan negatif di sini tanda negatif, maka tanda kurang dari itu berubah. Kita bisa ubah ya. Oke.
Ini keluar. Ya. Ya. Nah, kita ulang kembali. Nah, sebelumnya kita sudah dapat 1/n dikali 2U itu kurang dari U kuadrat dikurang 2. Berarti kalau kita ambil negatifnya, negatif 2U/n tentu menjadi lebih dari, ya, lebih dari, ya, lebih dari ya. Nah, kita lihat ya, dari bentuk yang ini ya, yang ini 1/n kalau dikali dengan 2U itu akan kurang dari U kuadrat dikurang 2. Ya. Nah, mengapa saya ambil negatifnya? Karena yang akan kita ubahkan ini ya. Nah, di situ ada U kuadrat kurang 2U/n. Jadi kalau negatif 2U/n berarti menjadi lebih dari, ya, lebih dari apa ini, U kuadrat dibalik ya, 2 kurang U kuadrat. Jadi lebih dari 2 kurang mana? Ya, 2 kurang U kuadrat. Ya, jadi saya bisa ganti di sini. Berarti kita dapat U kuadrat ditambah 2 kurang U kuadrat. Ya, jadi hasilnya adalah apa? 2. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau U ditambah, bukan U tambah, kurang ya, kurang. Nah, dikurangi 1/n, kalau dikuadratkan itu ya bukan lagi batas atas. Ya, karena U itu kan suprimum, artinya dia batas atas yang terkecil. Jadi tidak mungkinlah ya lebih dari 2 gitu. Ya, jadi kalau lebih dari 2 itu artinya apa? Apa? Nah, dia merupakan batas atas dari himpunan S. Padahal ini U kurang 1/n bukan batas atas. Jadi, nah dari sini kita dapat suatu juga kontradiksi ya. Jadi ada kontradiksi. Nah, dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa kemungkinan pertama mengandaikan U kuadrat kurang dari 2 itu tidak tepat, salah. Kemudian kemungkinan kedua mengandaikan U kuadrat lebih dari 2 juga salah. Itu artinya apa? U kuadrat sama dengan 2. Nah, dengan U itu elemen R. Nah, kita bisa simpulkan di sini bahwa U sendiri adalah akar 2. Karena U kuadrat sama dengan 2 dengan U-nya bilangan positif. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa akar 2 sudah resmi menjadi bilangan real. Ya, itu apa? Salah satu cara ya menunjukkan bahwa akar 2 merupakan bilangan real. Langkah-langkahnya tadi kita menggunakan sifat Archimedean ya, sifat Archimedean. Ya. Jadi tadi kita sudah lakukan menjelaskan sifat Archimedean, kemudian dengan akibatnya ya bahwa setiap bilangan real bagaimanapun kecilnya selalu ada 1/n yang lebih kecil dari bilangan real tersebut.
Nah, inilah yang kita gunakan di dalam pembuktian bahwa akar 2 merupakan bilangan real ya pada bagian ini. Ya. Oke, saya kira untuk materi tambahan ya, untuk materi tambahan saya kira silakan dipelajari pada file bukunya ya. Oke, terima kasih.